Ini bagaimana cara kita kemudian mengimplementasikan informasi-informasi pension ke dalam worksheet dan kemudian kita bisa buat jurnal. Lihat ya, informasi-informasi yang basic ya yang muncul ya untuk nanti bisa kita jadikan dasar untuk membuat worksheet dan kita catat. Tanggal 1 Januari 2019 ya PT ABC menyajikan informasi di bawah ini terkait program pensiunnya selama tahun 2019 ya, selama tahun 2019. Tanggal 1 Januari 2019 plan aset itu tercatat 100.000. Defined benefit obligation tercatat 100.000. Berarti kondisi per akhir 2018 itu sama ya. Plan asetnya 100, defined benefit 100, akhir 18. Berarti nggak perlu ada net defined benefit obligation, nggak ada net defined benefit asset. Di 2019, service cost khusus 2019 itu 9.000. Ya, 9.000. Lalu ada discount rate 10%. Nah, 10% ini yang nanti akan kita pakai untuk menghitung interest expense dan untuk menghitung interest revenue. Ada yang masih ingat interest expense muncul dari 10% kali 10% kali, ayo masih ingat nggak keterangan tadi? Apa yang akan muncul kalau, interest expense akan muncul kalau discount rate kita kalikan dengan, atau kalau saya balik, interest revenue itu akan muncul kalau discount rate kita kalikan dengan Plan aset. apa? Plan aset ya. Oke. Interest revenue itu discount rate kali plan asset. Interest expense discount rate kali, ayo Defined benefit obligation. Oke. Tangkap ya ininya ya. Jadi pasangkan di defined benefit obligation dan plan asset pasangkan terus. Ya, defined benefit obligation kali discount rate itu interest expense, plan asset kali discount rate itu interest revenue. Ya. Di tahun itu pemberi kerja mengeluarkan dana 8.000 untuk bayar iuran. Ya. Jadi di tahun itu ada iuran dari pemberi kerja sebesar 8.000. Sebentar ya, sebentar. Jadi iuran pemberi kerja ini yang disetor oleh pemberi kerja ke apa? Ke bank ya, ke pension fund ya. Tadi kan sudah paham ya kalau perusahaan kemudian naruh duit di dana pensiun apa pengaruhnya nanti kita lihat. Nah, di tahun yang sama, dana pensiun itu ya, dana pensiun loh ya, bayar manfaat kepada pensiunan 7.000. Nah, apa pengaruhnya ke hitungan perusahaan? Nanti juga kita lihat ada atau tidak. Ingat-ingat tadi keterangan saya. Nah, masing-masing angka ini ada pengaruhnya tuh, baik ke pension expense, ke plan aset, atau macam-macam. Sekarang kita lihat kertas kerjanya. Tadi ada service cost. Oh ya, sebelum lebih jauh, pastikan dalam kertas kerja, ya karena tadi kan katanya defined benefit obligation 100, plan aset 100. Ya itu, taruh di paling atas. Ya, tapi di bagian memory core karena defined benefit obligation maupun plan aset itu catatannya sih dana pensiun. Ya, di dana pensiun kita punya kewajiban berapa sih per akhir 2018? Oh, 100.000. Di dana pensiun kita punya plan aset berapa sih? 100.000. Jadi itu ada di memory core, ya, ada di memory core. Itu dulu prinsip pertama. Jadi paling atas itu pastikan saldo awal dari defined benefit obligation dan plan asset dan letakkan itu di memo record, bukan di jurnal transaksi. Nah, langkah kedua adalah kalau ada service cost, ini diingat-ingat ya, nanti kan akan ketemu transaksi serupa.
Kalau ada service cost, maka service cost itu akan menambah pension expense di sisi jurnal transaksi. Jadi setiap kali ada service cost, pasti pension expense akan tambah. Sementara itu di sisi lain, ya, di bagiannya si siapa? Si dana pensiun, ya, di bagiannya dana pensiun, Anda logika aja ya. Kalau karyawan sudah memberikan jasa kepada perusahaan, berarti kan perusahaan punya kewajiban di masa depan untuk membayar si karyawan atas jasa tadi. Dari sisi perusahaan masuk di pension expense, tapi di bukunya si dana pensiun itu berarti kan menambah kewajiban perusahaan kan di masa depan. Makanya defined benefit obligation-nya nambah. Jangan dilihat tanda kurung kok nambah. Loh, kan atasnya memang karena namanya aja obligation ya, namanya kan negatif. Berarti kalau negatif ditambah negatif ya itu sebenarnya nambah kan. Ya. Jadi ini kayak ditandingkan. Dari sisi perusahaan masuk di expense, dari sisi siapa? Dana pensiun masuk di apa? Defined benefit obligation. Jadi kayak debit credit walaupun nggak kayak gitu. Yang akan di jurnal nanti yang bawahnya tuh. Yang akan di jurnal yang bawahnya ini. Tapi sebenarnya ini cara untuk nanti membalancekan. Jadi ketika masih baris-baris atas ini masih belum jurnal. Tapi intinya adalah diisi di kiri, diisi di kanan. Di kiri kayak debit, di kanan kayak kredit atau sebaliknya. Nah, untuk service cost itu akan menambah pension expense di jurnal transaksi, akan menambah defined benefit obligation di memory record. Karena itu tadi, dari sisi dana pensiun itu kan berarti melihat, oh kewajibannya Petra terhadap Agustoli nambah, karena jasanya Agustoli juga nambah. Servisnya Agustoli kan nambah. Terus interest expense dapat dari mana ya? 10.000. Nah kalau di soal nggak dihitung secara langsung ya tadi, sempat saya tanya ya, ingat loh, 10% kalau dikali DBO, itu nanti ketemu interest expense. Makanya ini, DBO kali 10%. Interest expense itu nambah pension expense. Ya, nambah pension expense. Sekaligus nambah DBO. Karena logikanya gini, ya uang perusahaan ya dalam bentuk kewajiban ya, dalam bentuk hutang di dana pensiun, itu kalau ditanam di bank kan berbunga. Berarti kan harusnya hutang perusahaan kepada karyawan juga berbunga dong. Berarti nambah dong. Nah, makanya defined benefit obligation-nya nambah kalau ada interest expense. Buat perusahaan, pemberi kerja maksud saya, itu mengurangi, menambah interest, menambah pension expense. Jadi di sisi jurnal transaksi menambah pension expense, di sisi DBO menambah DBO. Jadi mirip kayak service cost. Ya, mirip kayak service cost. Sampai di interest expense dulu deh sebelum lebih jauh, ada pertanyaan. Oke, yang ketiga tadi saya tanya kan, interest revenue gimana ngitungnya? Dari plan aset. Jadi dari 100.000 yang paling atas ya. Dari 100.000 yang paling atas ini kalikan 10%. Dalam kasus ini sama, saldo awal defined benefit obligation dan plan aset. Bisa aja nanti ada kasus berbeda. Berarti antara interest expense dan revenue bisa jadi berbeda loh nanti kalau saldo awalnya beda. Ya. Intinya pokoknya angka 10.000 di interest revenue itu didapat dari plan aset kali discount rate. Discount rate-nya ada di soal. Nah, kalau logikanya itu interest revenue, itu sebenarnya kan berarti menambah aset kita di dana pensiun. Berarti plan aset kita di dana pensiun bertambah 10.000. Ya. Interest revenue itu kan kayak ada dana loh di dana pensiun yang atas ya, yang plan aset 100.000. Berarti kan harusnya berbunga. Sama kayak ada dana loh untuk karyawan 100.000 kan harusnya berbunga, hutang saya nambah. Ada dana loh dari aset saya 100.000, ya lalu berbunga 10.000. Berarti kan dana saya itu nambah. Ya, dana saya nambah 10.000. Jadi kalau ada interest revenue, pension expense-nya berkurang, kan revenue ya berarti lawannya expense kan.
Berarti dia mengurangi pension expense. Di sisi lain dia nambah plan asset. Oke. Lalu tadi ada pembayaran iuran ya ke dana pensiun ya. 8.000 kan ya. Pentol ke-5 ya. 8.000. Tadi kita sudah bahas. Waktu perusahaan bayar iuran ke dana pensiun, maka plan asetnya nambah. Makanya di sini lambangnya 8.000 plus. Perusahaan nyatat apa? Ya cash-nya berkurang. Jadi ini kayak aset di debit, ada juga aset di kredit. Ya. Jadi selalu kayak pasangan gitu. Ya, selalu jadi kayak pasangan gitu. Nah, terakhir tadi pentol terakhir itu adalah ada manfaat pensiun yang dibayar kepada karyawan yang sudah pensiun. Tadi kan dengan Christian kami bahas ya, Vincent atau Vincent Christian tadi. Ini jurnal dari siapa yang akan kita bahas? Oh, dari sisi perusahaan pemberi kerja. Berarti kalau dana pensiun lakukan pembayaran ya kita nggak usah nyatat. Makanya di jurnal transaksi nggak muncul dia. Itu ada di catatannya sih, memo record dana pensiun kan. Ketika ada pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan, berarti kan hutang kita berkurang. Makanya ini lambangnya positif, karena kan ini saldonya negatif sebenarnya. Karena berkurang berarti lambangnya positif. Sebaliknya kalau dana pensiun itu bayar, kan berarti plan aset berkurang kan. Makanya ini lambangnya di plan aset negatif. Ya sudah, kalau pakai Excel kan tinggal di sum, SUM gitu ya. Yang kiri ini di SUM, ketemu 112. Yang kanan di sum, ketemu 111. Lebih besar apa tuh? DBO atau plan aset? Lebih besar DBO kan? Kalau lebih besar DBO berarti tadi apa? Oh, ada yang muncul namanya net defined benefit obligation atau net liability. Berarti yang kiri nanti juga harus muncul liability. Mau bukti? Expense di debit 9.000. Cash di kredit 8.000. Berarti kan masih ada selisih di kredit kan? Kredit itulah liability. Nama liability-nya apa? Pension liability. Ya, ini jangan salah ya. Ini aset dalam kurung malah 1.000 dalam kurung enggak. Maksudnya bisa jadi yang di bawah ini pension liability atau pension aset. Ya, karena ini di kredit berarti ini pension liability. Sama berarti ya. Jadi 1.000 yang ini itu dapat dari 9.000 di debit expense, cash di kredit 8.000, masih ada selisih di kredit 1.000 itu berarti liability. Berarti sama dong. 1.000 di sini dengan 1.000 yang bawah. Ya. 1.000 yang kanan dan kiri sama. Nah, kalau saldo awalnya pension liability 0, terus muncul di tahun 2019 1.000, berarti kita punya saldo awal 2020 1.000 pension liability. Kita punya saldo awal DBO untuk 2020 112.000. Kita punya saldo awal plan aset di 2020 111.000. Tapi itu biar nanti. Ada pertanyaan 2019? Oke, coba lanjut lagi ya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya sesimpel ini. Pension expense 9.000 taruh di sini ya. Taruh di sini nih. Cash di kredit 8.000 taruh di kredit. Pension liability 1.000 taruh di sini. 1.000 ini bukan 1.000 yang bawah ya. Tapi 1.000 yang lurus dengan ini jurnal entry-nya. Karena 1.000 bawah ini kebetulan karena saldo awal 0. Kalau saldo awal 3.000 umpama ini kan bisa jadi 4.000 yang bawah. Yang masuk jurnal itu yang lurus. Ya, barisnya lurus. Betul kan ya? Jurnalnya gampang kan, tinggal ikut garis lurus jurnal entry itu. Tapi menentukan bisa 9.000, 8.000, 1.000. Panjang ceritanya. Jadi kalau hanya dibuat jurnal itu soal paling gampang. Nggak tahu apa kerjanya untuk ngitung itu panjang. Silakan, pertanyaan. Itu kolom OCI kan belum keisi ya, berarti ada transaksi nanti bisa ketemu OCI itu. Nah, yang tadi kita bahas di soal ini,
itu masih service cost. Service cost itu berarti untuk 2019. Ternyata bisa jadi ada past service cost, berarti di masa lalu. Apa itu yang disebut sebagai past service cost? Bisa terjadi karena dua hal. Ya. Terjadi perubahan program. Ya. Jadi defined benefit obligation-nya berubah karena mungkin manfaat pensiun di masa depan itu naik atau turun. Intinya pokoknya nilai kewajiban masa depan berubah lah. Sehingga kalau di present value kan juga berubah. Ya, juga berubah. Ya pokoknya nanti pas service cost itu sama kayak service cost akan jadi expense. Ya, akan jadi expense. Kapan sih muncul pas service cost? Bisa saja tadi ya. Ini tahun pertama saya ikut program pensiun. Jadi anggap aja Petra sudah berdiri berapa? 60 tahun. Ternyata tahun pertama sampai tahun 59 nggak pernah program pensiun. Berarti kan service cost-nya hanya service cost tahun ke-60. Nah, tahun 1 sampai 59, nah itu pas service cost. Ya, itu yang disebut pas service cost. Atau itu tadi yang saya katakan, sudah ngikut ya 20 tahun, tahun ke-21 manfaat pensiun yang di masa depan dirubah. Ya. Berarti kan service cost yang lalu-lalu yang udah dibayar itu jadi pas. Entah bisa nambah, entah bisa kurang. Ya. Nggak usah pusing, nanti sudah disebut kok pas service cost-nya berapa. Tapi apa itu pas service cost? Dijelaskan di sini. Ya. Kalau dengar curtailment itu berarti ada karyawan yang kemudian terdampak ya karena ternyata programnya berubah. Kita lihat ilustrasi berikutnya. 1 Januari 2020 ya. Itu perusahaan merubah program pensiunnya sehingga akhirnya muncul pas service cost 81.600. Selain data 81.600, diskon rate ada 10%. Ini 2020 loh ya, berarti sambungan yang tadi 2019. Berarti saldo awal yang paling atas harus ikut yang kertas kerja yang paling bawah tadi. Ya, berarti saldo awalnya pension liability ada 1.000, ya yang bawah paling bawah ya. Lalu defined benefit obligation 112 taruh paling atas nanti, 111 juga taruh paling atas ya. Jadi 3 kolom itu nanti akan ada isian awalnya. Kita punya pas service cost ya 81.600, diskon rate tetap 10%. Service cost tahun ini aja 9.500 ya. Iuran tahunan 20 dan manfaat 8.000. Diskon rate tadi sudah tahu fungsinya untuk dikalikan dengan DBO dan plan aset. Kalau DBO interest expense, kalau plan aset interest revenue. Service cost tahunan menambah pension expense, menambah DBO. Saya cepat karena tadi sudah diterangkan ya. Iuran tahunan menambah plan aset ya. Lalu di sisi kiri mengeluarkan cash ya. Manfaat, nah ini hanya ada di memory core ya. Kalau bayar manfaat berarti DBO berkurang ya, plan aset berkurang. Kita lihat. Jangan lupa taruh atau letakkan dulu saldo akhir 2019 di paling atas. Ya. Pension expense nggak perlu dong, karena itu baris jurnal tuh yang pension expense tadi ya. Ini. Pension expense, cash, ya termasuk yang 1.000 ini ya yang atas. Ini kan baris jurnal, jadi bukan itu yang disebut saldo awal. Saldo awal itu ya adalah saldo akhir yang paling bawah. Kebetulan ini pension liability yang di jurnal dan akhir sama karena saldo awalnya 0. Ya, pokoknya yang masuk itu 1.000, 112, dan 111. Itu jelas ya, baris paling atasnya ya. Nah, langkah kedua karena ada pas service cost, ya, karena ada pas service cost, maka letakkanlah pas service cost mirip kayak service cost. Jadi nambah pension expense, menambah DBO. Cuma letaknya agak di atas, jadi kayak restatement. Saya ulangi ya, pas service cost dan service cost itu sama sebenarnya fungsinya. Nambah pension expense, nambah DBO.
Tapi letakkan dia lebih atas dari service cost dan nanti akan menyesuaikan DBU. Kenapa? Karena tadi kan saya mau hitung interest expense berapa. Kalau tidak ada pas service cost, interest expense berapa? Ada yang bisa tebak kalau nggak ada PSC, interest expense berapa? 11.200. Dari mana? Saldo awal DBO 112.000 kali 10%. Tapi karena ada pas service cost, sifatnya sama kayak service cost yaitu nambah DBO, maka pengalinya bukan 112 lagi tapi 193. Makanya muncul interest expense di sini 19.360. Ingat ya, pas service cost sama kayak service cost yaitu nambah pension expense dan DBO, tapi letaknya lebih atas sehingga menyesuaikan ya saldo awalnya DBO. Ya. Perlu dibuat seperti itu karena kita mau ngitung interest expense. Kalau muncul interest expense, tadi apa fungsinya? Menambah pension expense, menambah DBO. Jadi 19 berapa tuh? 360 itu didapat dari restatement saldonya DBO kali 10%. Interest revenue tadi dapat dari mana? Saldonya plan asset kali 10%. Ya, kalau interest revenue berarti menambah plan asset, mengurangi interest expense, sama kayak kertas kerja yang pertama. Contribution, cash-nya berkurang, plan asset nambah. Benefit, nggak berubah ya. Defined benefit obligation berkurang, plan asset berkurang. Udah, di sum aja. Tapi sumnya jangan dari 112.81 ya. Sumnya itu mulai 193. Di summarize-nya mulai 193 ke bawah. Ketemulah 214.460. Ya, DBO-nya. Asetnya 111 tambah 11 tambah 20 kurang 8. Ketemu 134. Berarti tetap nanti akan muncul liability net defined benefit obligation 8360. Nanti kita lihat ke kiri ya, sama nggak? Oke. Pension expense, ya di total aja kolom pension expense ketemu 99.360. Cash ketemu 20.000. Berarti kalau masih ada selisih kredit 79, nah itulah yang masuk jurnal pension liability. Jadi yang masuk jurnal itu 99 di debit, 20 di kredit, 79 di kredit. Berarti sekarang saldo akhirnya liability berubah. Iya, saldo awalnya 1000 bertambah 79 berarti menjadi 8360. Oh, syukurlah. Sama dengan hitungan di memory core. Jadi kalau sampai selisih memory core ini ya nggak sama dengan angka bawahnya pension liability atau aset, ada yang salah. Jurnalnya bisa jadi nggak benar tuh. Nah, kalau yang seperti ini berarti kita sudah bisa bikin jurnal. Ada diskusi? Masih on the track kah? Ya. Jadi so far kita sudah belajar yang basic, yang dasar dari worksheet, lalu ada additional atau naik level dengan adanya PSC, ya, past service cost. Nah, ini yang berikutnya. Yang berikutnya ini bisa jadi akan muncul, tadi kan di kertas kerjanya, itu ada kolom OCI ya. Ini isinya gimana nih? Nanti kita lihat. Ya. Tapi yang pasti kalau mau masuk 2021, maka tolong dong yang bawah ini pindahkan ke kertas kerja 2021 paling atas. Ya. Sama kayak 19 jadi awal 20, maka akhir 20 ini jadi saldo awalnya 21. Ya. Nah, OCI tadi akan terisi seperti informasi di awal kalau terjadi remeasurement. Ya, remeasurement sehingga muncul gain or loss. Gain or loss-nya bisa karena apa? Bisa karena yang kanan, obligation kita berkurang atau bertambah. Ya, jadi aktuaris itu ngitung, oh ternyata hutang di masa depan yang harus dibayar bukan lagi 1M tapi lebih tinggi atau sebaliknya lebih rendah. Itu bisa muncul gain or loss. Atau ini nih, kan DBO selalu ditandingkan dengan plan aset ya. Aset kita naik
atau turun. Ya, signifikan naik turunnya karena fair value-nya naik atau fair value-nya turun. Makanya yang muncul bisa gain or loss. Ya. Jadi plan aset bisa naik atau turun, muncul gain or loss. Defined benefit obligation bisa naik atau turun, muncul gain or loss. Itu yang nanti akan mengisi kolom OCI. Kita lihat deh soal berikutnya yang sudah ada remeasurement. Nah ini ya, aset gain or loss. Terdapat selisih antara actual return dan expected return. Ya, actual return dan expected return. Saudara-saudara, saya kembali ke yang kedua aja ya, yang 2020 ya. Kita kan tadi ngitung interest revenue ketemu 11.100. Semoga masih ingat cara ngitungnya. Cara ngitungnya adalah discount rate 10% menurut soal dikali saldonya plan aset. Tolong diingat-ingat, discount rate kali saldo awal plan aset itu yang namanya expected return. Return yang kita harapkan. Berarti 10% kali 111.000 ya, ketemu 11.100, itu expected return. Kebetulan dalam kasus kita ini, antara yang kita harapkan dengan yang kita dapat ternyata sama. Ya, ternyata sama. Tapi ternyata tadi kan ada isu remeasurement ya. Bisa jadi ada perubahan fair value. Saya expect-nya 10%, ternyata return-nya lebih besar atau lebih kecil. Itu penyebab munculnya gain or loss. Makanya kita lihat kasusnya nih. Ya. Aset atau plan aset bisa gain atau loss kalau ada perbedaan antara soal tadi ya yang kita 10% kalikan plan aset dengan yang kenyataan. Contoh nih, XYZ punya plan aset 100. Diskon rate 6% kan, diskon rate kali aset katanya kan interest revenue kan. Itu yang tadi kita hitung, kita masukkan di baris ini nih. Interest revenue kan contohnya 11.100. Ternyata di pasar ya, di pasar actual return-nya ya, actual return-nya 8.000. Ya, actual return-nya 8.000. Kita hanya harapkan 6.000, di pasar dapat 8.000. Kan kenaikan aset tuh. Berarti asetnya gain. Ya, asetnya gain. Kalau terjadi sebaliknya, ternyata actual return cuma 5.000, ya asetnya loss. Nah, itu yang disebut sebagai part of OCI itu. Entah gain atau loss. Ya. Itu yang kita bahas adalah yang ini. Yang kiri. Jadi perubahan nilai plan aset. Jadi selisih antara expected itu apa? DBO kali plan aset kali discount rate. Nah, bagaimana kalau yang terjadi remeasurement-nya yang kanan? Ya, kita lihat yang kanan. Liability itu bisa gain or loss. Ya, masuk dalam OCI. Tergantung kalau perubahannya itu membuat DBO naik atau turun. Kalau DBO naik ya utang kita naik, biasanya loss kan. Kalau utang turun ya biasanya kita gain. Siapa yang menentukan naik turunnya ya? Aktuaris tadi. Manfaatnya berubah, tolong dihitung ulang. Ya. Itu makanya namanya remeasurement. Sebelum masuk ke soal, paham ya konsep remeasurement menghasilkan gain or loss buat aset, menghasilkan gain or loss buat liability. Kita lihat deh kasusnya untuk mempertajam ya. Ingat baris bawah 2020 ya, yang 3 ini 2020. Tolong pindahkan ke baris atas 2021. Sebelum kita aplikasikan ilustrasi atau hitungan di dalam ilustrasi ini. Muncul service cost tahunan. Wah, langsung mikir service cost itu nambah pension expense, nambah DBO. Sudah katam ya, sudah hafal ya. Discount rate. Discount rate itu berarti nanti muncul interest expense ya, berarti 10% kalikan DBO. Di sini nggak ada PSC ya, karena berarti DBO-nya nggak perlu di restatement. Berarti langsung dikalikan dengan saldo akhir 20 tadi ya.
muncul interest revenue yang merupakan expected return, yaitu 10% kalikan plan aset. Ya. Ternyata aktual return-nya plan aset 12.000. Nah, tinggal kita lihat nanti. 10% kali saldo awal plan aset berapa? Selisihkan dengan aktual return-nya. Itu bisa gain or loss. Ya. Iuran tahunan, kita belum lihat ya pengaruhnya gain or loss kayak apa ke plan aset dan di OCI seperti apa. Tapi intinya kita paham konsepnya, berarti 12.000 harus kita tandingkan dengan 10% kali saldo awal plan aset. Iuran tahunan tadi apa? Cash berkurang, lalu plan aset nambah kan. Manfaat itu ada di sisi kanan yang memo. Berarti DBO berkurang, plan aset berkurang. Ya. Nah, ada informasi nih, defined benefit obligation dihitung berdasarkan hitungannya aktuaris berubahnya menjadi 265. Apa juga nih pengaruhnya 265 ke kertas kerja kita? Ditunggu ya, kita lihat hasil kertas kerja kita nanti. Nah, ini penghitungan aset gain or loss. Plan aset awal 134.100 dapat dari mana? Saya balik ke kertas kerja 2020. Betul ya? 134.100. Kalau diskon rate-nya 10%, berarti 13.410 kan. Betul ya? 13.410. Soal kita mengatakan aktual return-nya 12. Saya expect 13, hanya dapat 12. Berarti ada aset loss 1.410. Apa pengaruhnya nanti kita lihat. Ya. Ya, yang pasti akan mengurangi plan aset. Tapi di OCI, di kolom OCI, lambangnya apa? Harusnya kalau di OCI apa? Lambangnya harusnya negatif ya. Loss ya maksudnya ya. Oke. Nah, untuk yang penghitungan liability loss nanti deh ya. Untuk yang liability loss ini nanti saya lihatin sekaligus di kertas kerja, tapi penghitungan aset loss jelas ya. Ada 1410. Apa pengaruh 1410 itu ke kertas kerja kita? Ingat, ini saldo awal dari kertas kerja 2020 tadi akhirnya jadi saldo awal di sini. Service cost sudah hafal. Menambah pension expense, menambah DBO, interest expense ya, itu 10% kali DBO, nambah pension expense, nambah DBO, interest revenue ya, mengurangi pension expense, nambah plan asset, contribution cash-nya keluar ya, lalu apa? Menambah plan asset, benefit hanya ada di kanan, DBO berkurang, plan asset berkurang. Nah, tadi kan ada aset loss ya, 1410 ya. Ada aset loss 1410. Karena loss berarti kan asetnya berkurang dong. Berarti aset itu kalau dibuat jurnal berkurang, dia kan ada di sisi kredit. Ya. Debitnya apa? Loss kan. Nah, loss ini lambangnya di sini positif. Ya, lambangnya di sini positif. Ya, maksudnya ada di debit. Kalau sebaliknya ternyata gain, ini berarti kan nambah plus ya. Karena gain ada di kredit, ini lambangnya dalam kurung negatif. Ya, gitu aja. Jadi dalam kurung itu bukan nambah atau kurang, tapi dia debit atau kredit. Ini karena ada di debit dia 1410. Kok debit kan loss? Ya, karena tadi kan loss. Sampai baris aset loss 1410 ya. Sekali lagi saya ulangi, 1410 dapat dari mana? Hitungan yang ini. Ya. Karena loss berarti kan plan aset berkurang. Kalau aset berkurang itu kan di kredit ya. Berarti lawannya ada di debit. Kalau debit itu loss. Ya. Jadi di sisi OCI positif posisinya, tidak dalam kurung. Sampai di 1410 ada pertanyaan? Jelas ya Mas ya. Nah sekarang coba Anda hitung dulu, ini Anda summarize kalau pakai Excel atau kalkulator ya. 214
460 tambah 13 tambah 21 446 tambah 10.500 itu ketemu berapa sih? Harusnya kan total dari atas ke bawah itu yang akan jadi saldo akhir DBO kan tadi ya. Tapi ternyata menurut informasi aktuaris ngitung ulang sehingga saldo akhir DBO itu 265. Nah, pertanyaan sekarang ulang. Hitung dari 214 sampai 10.500 itu berapa sih angkanya? Kalau tidak ada penghitungan ulang aktuaris, harusnya itu yang jadi saldo akhirnya DBO. Tapi ternyata tadi di soal dikatakan aktuaris ngitung saldo akhirnya adalah 265. Ya. Nah, hitungan kita yang normal itu coba dihitung nih. Pasti ketemunya 238.406 sebelum penyesuaian kan. Jadi DBO kita yang normal ini nih 214, 13, 21 ya. Kurangi 10 tambah 214 tambah 13 tambah 21 kurangi 10.500 itu harusnya ketemunya 238. Obligation kita cuma 238, tapi aktuaris ngitungnya jadi 265. Kalau obligation kita nambah dari 238 jadi 265, nah itu juga loss. Berarti kalau loss di OCI lambangnya sama kayak aset loss tadi, positif. Ya. Karena itu loss di kredit lawannya, berarti liability-nya ya nambah. Ya enggak? Dari 238 jadi 265 kan liability nambah. Makanya lambangnya juga sama kayak lambang atas, yaitu dalam kurung. Dari situ ketemunya 26594 sebenarnya. Jadi dari total 214 sampai 10 setengah, ketemu 238. Aktuaris ngitungnya harusnya 265. Ya udah selisihnya kita taruh di defined benefit obligation, berarti debitnya loss. Tapi kalau seandainya aktuaris ngitungnya 230, kita hitung 238 ya. Aktuaris ngitungnya di bawah 230, ya udah berarti lambang ini positif. Berarti DBO-nya berkurang. Berarti lambang ini jadi negatif, yang muncul gain. Gitu ya. Pertanyaan dulu. Karena jurnalnya udah gampang, lihat aja jurnal entry. Row-nya jurnal entry tuh. Baris jurnal entry. Oh, sorry ya, kita cek dulu ya. Yakin aja benar. DBO-nya 265. 265 ini given karena diketahui bahwa saldo akhirnya menurut aktuaris kan 265. Plan aset ini hasil total semua. Ketemu 159. Oh, masih muncul net DBO. Berapa? 105. Ya, 105. Oke, sekarang lihat sisi kiri. Debit pension expense 21.000. Debit lagi loss tadi ya, 28. Ya. Debitnya loss 28. Kredit cash 24. Berarti kan masih ada selisih di sisi kredit ya. Berapa? 25. Berarti pension liability lagi yang muncul. Kalau saldo awal pension liability 80 bertambah 25, berarti saldo akhirnya 105.400. Aduh, syukurlah sama seperti memory card. Berarti kita sudah boleh nih menjurnal yang baris jurnal entry. Ini jurnalnya. Adakah pertanyaan? Saya izin minum bentar. Lanjut ya. Nah, pension expense ya, pension expense itu nanti diakui dalam statement of comprehensive income, termasuk juga dalam income statement ya. Gain or loss juga masuk di other comprehensive income, tapi tidak masuk di income statement ya. Ini contohnya. Oke. Bisa masuk di statement of other comprehensive income. Kita tidak akan belajar banyak soal penyajiannya ya, tapi untuk diketahui seperti ini cara menyajikannya ya, cara menyajikannya.
Ya, jadi kita punya liability loss tadi contohnya. Ya, liability loss itu berarti hitungan aktuaris akhir lebih besar daripada total awalnya DBO. Liability loss. Asset loss berarti apa? Oh, lebih besar apa? Expected return daripada actual return. Ya sudah, penyajiannya kayak ini. Kalau remeasurement selalu masuk di other comprehensive income kan. Ya. Nah, ternyata kita punya saldo net income 100. Berarti total income kita adalah 100 tambah 75. Ingat loh ya, CI sama dengan NI plus OCI. Jadi comprehensive income itu artinya kenaikan equity secara total. Didapat dari mana? Didapat dari income statement, namanya net income, dan didapat dari OCI. Jadi OCI itu bukan hasil akhir, justru OCI itu nambah net income ketemu CI. CI itu apa? Total penambahan equity yang terjadi di satu periode. Nah, ini penyajiannya di apa tadi? Di comprehensive income statement. Kalau ini penyajiannya di statement of financial position, ya. Net defined benefit obligation maupun net defined benefit asset masuknya di statement of financial position, ya. Pension asset atau pension liability itu masuknya di non current. Ya, selama perusahaan masih berdiri, berarti kan, dan karyawan itu makin makin berganti turnovernya, makin banyak karyawan baru, berarti kan tambah panjang hutang dia untuk bayar hak karyawan saat purna tugas, berarti kan non current itu. Mana ada karyawan pertama masuk langsung pensiun tahun depan, ya nggak ada kan. Berarti memang pension liability atau pension asset itu masuk di pos non current. Mirip kayak DTL atau DTA di offset. Jadi kalau ada DTL, ada DTA, dikurangi aja, hanya salah satu yang muncul, ya. Jadi kalau ada net defined benefit obligation, ada net defined benefit asset, diselisihkan aja. Di catatan atas laporan keuangan harus disampaikan risikonya kayak apa sih, ya. Kita kan pakai dalam kasus Kiswah NW kan kita kan pakai defined benefit plan, ya, program pensiun manfaat pasti. Nah, itu risiko-risiko terkait itu apa saja, itu harus ditulis dalam notes to the financial statement, ya. Nominalnya berapa tuh risikonya, oke. Kira-kira di masa depan kita bisa bayar atau enggak, itu semua masuk di notes to the financial statement. Ini bentuk-bentuk pembayaran saat pegawai berhenti kerja yang lain, ya. Dan ini tidak jadi relate dengan bahasan kita, hanya untuk diketahui, ya. Ada namanya funding benefit, ada namanya beneficiary, ya. Ada yang namanya benefit payable, ada yang namanya predictability. Nah, kalau ditanya di mana diatur, nah ini. Kalau di PSAK diatur di PSAK nomor 18, kalau di IFRS diatur di IAS 26. Ada diskusi atau pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke chapter 21. Kita sudah selesai chapter 20. Yang lalu payroll. Sekarang kita masuk ke mana? Ke chapter 20 sudah. Sekarang kita masuk ke chapter 21. Untuk gampangannya mungkin biar enak